Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus, Bapak Ibu alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, kita yang hadir pada malam ini yang kami muliakan. Semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita seperti biasa kita membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, puji dan syukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya ada kita mengkaji tentang air. Maka di antaranya itu air ada istilah banyak, ada istilah sedikit. Sedikit di sini kurang 2 kullah. Banyak di sini minimal 2 kullah. Ada juga secara meter, yaitu 60 kali 60 dan 60. 60, 60, 60. Berisi penuh. Dan kalau berupa tabung, apa sekarang namanya itu Pak? Tank. Nah, tank air itu kita cari di kitab fikih, kalau isinya 216 liter semua, baik itu baknya segi 4 ataupun tabung. Kalau secara hasta itu berkisar 1 hasta lebar, kedalaman 2 hasta setengah, hasta tangan. Di sini hasta tangan ini dijadikan sentimeter, yaitunya berkisar 45 cm 1 hasta. 45. Kalau lebarnya, lebar di atasnya. Kedalamannya adalah 2 hasta setengah, berarti 2 hasta 90. Tambah setengah, 22 setengah. Ya, 90, 112 setengah. Sekitar itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam ini kita mengkaji tentang wudu dan sunnah wudu. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 itu dijelaskan kalau mau sholat berwudu dulu. Ada 4 rukun sholat dalam ayat itu. Maka ulama menambahkan dari hadis, ada innamal a'malu binniyat, maka mesti berniat. Ada tentang di ujungnya tertib, ya, mulailah seperti apa yang dimulai oleh Allah. Ini dalil tertib. Maka di awalnya niat, di ujungnya tertib. Niat ini ada 2, dilafazkan dan dalam hati. Lafazkan itu dianjurkan, melatih. Yang intinya adalah dalam hati. Sedangkan tertib itu adalah asal berurutan
Wajah dulu baru tangan. Tangan dulu baru mengusap kepala. Mengusap kepala dulu baru kaki. Ya, membasuh kedua kaki. Ini telinga enggak masuk sunnah, nanti kita kaji. Nah, maka ketika berurutan seperti itu, ini disebut tertib. Itu aja, nah, ada pekerjaan khususnya, enggak ada, asal berurutan itu tertib. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini hikmahnya kita ambil Bapak Ibu, tertib itu semacam disiplin gitu. Disiplin gitu. Nah, jadi dalam sholat itu diajarkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini disusun oleh ulama rukun wudhu. Ada dari Quran, ada dari hadis. Menjadi 6. Maka kalau orang bilang ikut Quran sunnah, cara berwudhu kita ikut Quran sunnah. Dalilnya jelas. Kita masuk sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berbagai macam cara, berbagai macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan ada sekitar 10. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada sekitar 15. Imam As-Syairazi mengatakan 12. Bahkan ada yang mengatakan 50. Nah, banyak Pak. Jadi dipelajari ulama hadis itu, Nabi sendiri tidak ada bilang, sunnah wudhu ada 10. Ada 15. Nah, ada, tapi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat ya dan hadis dikaji oleh ulama. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk langsung. Yang pertama dalam kitab ini at-ta'awuz wa tasmiyatu fi ibtida'i. Ketika kita mau berwudu, sunnah ta'awuz dulu. A'udzubillah. Wa tasmiyah fi ibtida'i, dan membaca tasmiyah pada permulaan. Kenapa kita ta'awuz? Sama dengan baca Quran, Pak. Padahal kita mau baca Quran, tapi ta'awuz juga. Supaya bacaan kita aman. Supaya sholat kita tepat. Setan ini dalam sholat datang juga, Pak. Maka terjadi ragu dan lupa. Tadi yang aneh, Pak, ada orang bertanya. Ada tukang parkir. Saya rasa dia bukan muslim nampaknya. Ustaz, setan itu takut enggak dengan terang? Ya, enggak ada apa. Kalau takut dengan terang, kita buat lampu banyak-banyak di rumah kita, terang, beli yang paling terang. Jadi pemahamannya begitu, maka dia bertanya. Saya bilang, kalau dalam Islam, kalau kita khawatir dengan setan, setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Maka mengadulah kepada zat yang melihat setan, tapi setan tidak melihat dia, yaitunya Allah. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang sedang kelahi berdua. Lalu apa kata Nabi? Bacalah a'udzubillah. Kenapa? Emosi itu ada setan. Maka ketika akan berwudu kita baca juga ta'awuz. Apa gunanya? Supaya dalam berwudu diantaranya tidak salah atau tidak banyak makai air, yang disebut dengan israf. Ada mubazir yang disebut mubazir adalah banyak terbuang. Kalau tadi israf banyak makai. Beda Pak. Bapak hidupkan, Ibu hidupkan keran itu, Ibu cerita aja, nyata nyantai aja dulu, air habis. Itu mubazir. Tapi kalau Ibu berwudu, wajah aja ada pula banyak kali air, habis pula 5 gayung. Nah, itu israf, belum terlalu banyak penggunaan. Wa tasmiyatu, dan membaca bismillah. Tasmiyah ini bismillahirrahmanirrahim. Ada nama lainnya basmalah. Ya, baca, ada disebut orang juga kalau dari hadis Nabi bismillah. Tapi oleh ulama disebut bismillah di sini bukan bismillah saja, tapi bismillahirrahmanirrahim. Sama dalam hadis lain, lalu Nabi membaca alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, paling kurang bismillah.
Yang lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa afdol. Dianya afdol. Ya, maka jika dia berkata Bismillah fakot saja, hasona fadilatut tasmiyah, maka dia dapat fadilah. Sama kita makan Bismillah, dapat pahala. Pahala baca Bismillah. Atau kita beruduk Bismillah, atau kita menyembelih hewan Bismillah, dapat fadilah baca tasmiyah atau Bismillah. Cuman ada pula orang memahami terlalu tekstual. Dalam hadis Nabi itu kan Bismillahnya. Nah, tapi oleh ulama dijelaskan bahwa Bismillah di sana maknanya sampai ke ujung. Kamu udah baca Bismillah makan nih. Kan kita Bismillah itu bilang Pak. Sebenarnya maksud kita apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika menyembelih ada sebagian mengatakan Bismillah saja. Kenapa tidak pakai Ar-Rahmanirrahim? Karena penyembelihan. Tapi dikaji oleh ulama, menyembelih itu kan hewan itu kita potong. Ya, kenapa baca Bismillah Ar-Rahmanirrahim, pengasih penyayang? Kata ulama, ya, hewan ini hewan rahmat. Karena dia disembelih. Rahmat untuk kita, rahmat untuk dia. Tidak mati begitu saja dia. Dan kita tak makan bangkai. Ya, nah, maka itu jadi rahmat. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa dalil membaca Bismillah ketika berwudu? Ini kita masuk ke dalam dalil. Sayyidina Anas berkata, sebagian sahabat Nabi ya mencari air, ingin berwudu, ya, maka tidak dapat air, tidak jumpa. Maka berkata oleh Nabi SAW, hal ma'a ahadim minkum ma'. Dia cari air, tidak ada Bapak. Apa kata Nabi, ada tidak air agak sedikit aja jadilah. Minta air sedikit. Siapa yang punya air sedikit? Ini ada sedikit. Ya, orang banyak. Apa lanjutan hadis? Fa'utiya bima'in. Lalu didatangkan air. Nah, ini air Nabi. Taruh di satu tempat, tapi tidak banyak, sedikit. Wa wada'a yadahu fil ina. Kayak baskom kecil lah. Ini contoh aja. Diletakkan tangan, masukkan air, diletakkan tangan Nabi, allazi fihil ma', yang di dalamnya terdapat air. Summa qol, kemudian Nabi berkata, tawaddu'u bismillah. Mulailah kalian berwudu dengan membaca bismillah. Nah, itu dalilnya Pak. Ini kita mengkaji, ada dalilnya hadis. Tidak ada air memang dicari dulu. Kalau tak ada sama sekali nanti pindah ke tayammum. Nah, tapi dicari dulu Pak. Kita tengok-tengok aja sekeliling masjidnya tidak ada air, tidak ada air tayammum kita lagi tidak gitu. Cari ke sana sekira-kiranya. Anda ada lagi, ya. Nah, baru kita bertayamum. Setelah itu Bapak jalan mungkin sampai di daerah Panam, jumpa air. Waktu sholat zuhur misalnya, kita sholat zuhur tadi masih ada. Maka dalam mazhab Syafi'i, ulang sholat, kembali berwudu dan ulang sholat balik. Nah, air ketemu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Dalam hadis ini, apa maknanya berwuduklah kalian dengan bismillah dalam keadaan mengucapkan bismillah di kala mulai berwuduk? Qala Anas, di Anas tadi cerita Pak, ya. Apa kata Anas? Fara'aitul ma yafuru min baini asabihi. Kulihat air, apa namanya Pak? Bahasa kita ini keluar kayak keran, dari keran aja Pak, dari sela-sela jari-jarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaddu'u an akhirihim, sehingga mereka berwudu dari akharim, ya, dari yang lain mereka. Artinya seluruh mereka. Wa kanu nahwan min sab'ina. Kira-kira mereka ada 70 orang. Air itu sedikit tadi. Lalu di dalam sebuah wadah, lalu dimasukkan tangan Nabi. Lalu kata Nabi, berwuduklah, ya. Lalu semuanya berwudu sampai kira-kira 70 orang. Di air sedikit tadi yang menjadi banyak. Ini namanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka dalam hal ini selain dalil wudu, dalil baca basmalah juga menunjukkan mukjizat. Nggak kempes.
Keluar air kan ada di mana? Kalau kita cari kan ada. Sama dengan Nabi Soleh keluar onta dari batu. Mana muncul onta? Batu keras tiba-tiba onta. Nabi Musa dipukulkan tongkat ke batu, keluar air 12 mata air. Yang menariknya itu sebanyak, ya kalau kita di sini Pak RT-nya lah gitu ya. Nah, waktu itu sukunya sebanyak suku keluar satu. Tiap-tiap masing-masing di sana bro. Jadi Allah itu bisa membuat sesuatu yang menurut kita jarang terjadi. Maka itulah mukjizat. Tapi jangan kita terlalu cepat Pak dengan hal ini. Mustahil. Nah, ini kadang orang cepat kali mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu doang. Padahal kadang orang lain saja bisa, cuma kita beberapa orang tak bisa. Rupanya orang lain bisa. Kita cepat kali bilang tak mungkin. Nah, kalau bagi Allah tak ada yang tak mungkin menciptakan alam. Bisa. Nah, kita kembali Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau kita terlupa, fa inna siya at-tasmiyah fi awalih. Kalau seseorang itu lupa membaca basmalah di awal wudu, ya, wa zakaroha fi asna'i. Lalu dia ingat di pertengahan wudu. Tadi lupa mulai berwudu, di tengah-tengah wudu ingat dia. Maka dia akan membaca bismillahi awwalihi wa akhirih. Bismillahi awwalihi wa akhirih. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam hadis Nabi dikatakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tawaddoa wa lam yazkur ismallahi alaihi kana tuhuran lima marra alaihi ma'u." Siapa yang berwudu tapi dia tak sebut basmalah atau bismillah nama Allah, karena adalah wudu tadi pensuci bagi apa-apa yang lewat atasnya oleh air. Maknanya dia wudunya sah, tapi untuk kebersihan saja. Ada dapat dia fadilah basmalah. Ini dalil menunjukkan kalau tertinggal bismillah, baik itu lupa, baik itu disengaja, maka dia wudu tetap sah. Laisat wajibah. Ini tidak termasuk wajib. Yang kedua sunnah wudu ghuslul kafain, membasuh kedua kaf. Ini yang kita sampaikan, kalau dua kaf ini langsung. Tidak ada istilah kanan dulu Pak. Kanan kiri tidak ada di sini. Pas membasuh kedua telapak tangan langsung kedua. Tidak ada kanan dulu setelah itu kiri. Membasuh dua kaf 3 kali. Kalau ada bak besar, itu kalau dapat dibasuh sebelum memasukkan ke dalam keduanya. Ya, termasuk sunnah wudu. Apa kata Nabi? Kalau salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dimasukkan tangannya ke dalam bak dulu atau ke dalam baskom besar atau ada air di dalamnya sampai dia basuh tangannya 3 kali. Kenapa dicuci dulu tangan? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kita tidur tuh Bapak Ibu, tangan kita ini entah kemana, enggak tahu dong. Entah menggarut telinga, congkel telinga, dan congkel hidung, entah masuk ke mulut, ya, gatal-gatal malam, entah apa di kanan kiri kita terpegang, entah ada tai cecak, entah hewan yang mati terpegang, macam-macam. Maka ini hadis menunjukkan cuci tangan dulu. Secara teks ini adalah orang yang bangun tidur. Tapi oleh ulama tidak begitu. Walaupun tangan kita pasti bersih, ini menunjukkan bersih-bersihlah sebelum berwudu. Ya, dicuci juga kedua kaf. Walaupun kita tidak bangun tidur, tetap juga dianjurkan mencuci kedua tangan. Jadi begitu ulama itu mengambil dalil. Walaupun dalil ini orang bangun tidur, tapi maknanya apa? Tangan itu bagusnya suci. Ya, sebelum berwudu sucikanlah tangan itu, basuhlah kedua tangan itu. Apa hukumnya? Adalah sunnah. Karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ya, dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Dia mengatakan begini wudhu Rasulullah, basuhnya tangannya 3 kali. Ini menunjukkan cara berwudhu. Kalau ada yang bertanya Bapak Ibu silakan. Yang wudhu nih
bikinnya harus cepat. Yang ketiga adalah as-siwak. Siwak ini ada namanya kayu siwak. Tapi dalam fikih itu dua, Pak. Siwak ini ketika disebut siwak bisa jadi itu alat. Ketika disebut siwak itu bisa disebut juga kerja. Dia bersiwak. Ini apa nih? Ini siwak. Nah, bisa dua ya, ada dua. Bersiwak. Siwak ini juga hukumnya adalah sunnah. Kalau sekarang bisa kita cari tempat-tempat jual apalah yang Islami lah kesan. Nah, itu ada kayu siwak. Ada khusus. Ada sebagian jamaah itu dibawa ke masjid, Pak, tapi bersih itu. Ada yang pakai plastiknya juga nampak muncul. Ya, bahkan mau sholat pun sebenarnya bersiwak juga dianjurkan. Karena kita sudah beruduk, Pak, sudah gosok gigi mungkin. Tapi bagusnya tidak ditengokkan kali ke orang. Masuk. Tidak ada benajis. Bersih dan bersih. Sikit aja. Ya, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan kusuruh ya setiap mau sholat itu bersih. Ya, tapi Nabi takut memberatkan umat. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang bagus itu Nabi tidak tuntut kali kita. Ya, enggak usahlah capek umat nanti. Biarlah saya saja. Ya, sama dengan Nabi tahajud malam, witir, ya. Nabi sampai bengkak kakinya, tapi kita tidak disuruh. Nabi berkorban, ya, kita tidak diwajibkan. Ada hal-hal yang begitu. Di sini gitu juga. Kalaulah tidak aku akan menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka dengan bersiwak setiap kali sholat. Apa makna perintahkan? Wajib bersiwak kalau mau sholat. Berarti berapa kali kita bersiwak saya semalam, Pak? 5 kali. Cuma bahasanya kalaulah aku tidak, ya, kalaulah tidak memberatkan. Nabi pikir nih kalau wajib berat umatku. Ya, sholat akan dilakukan, siwak mesti lakukan pula 5 kali sehari. Ya, kadang terlupa belum bawanya, Bu. Ya, dia bagusnya kayu siwak. Tapi kalau ndak ada itu, bundar gigi pun sudah mewakili. Kalau orang dulu rumput kadang di tepi sungai itu rumput aja diambil, ada rumput khusus. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi ada kadang-kadang Nabi itu, Pak, ndak mau membuat kita susah. Sayang. Sama dengan sholat tarawih. Ya, Nabi itu 3 malam bersolat. Malam keempat Nabi di sini kira-kiranya, Pak, gambarannya kalau kita gambarkan Masjid Nabawi lama itu, nampak kalian tuh lah nunggu-nunggu tapi saya tidak keluar. Apa enggak? Saya takut tarawih itu nanti jadi wajib. Jadi wajib nanti. Nah, itu. Jadi maka ulama ada bilang sesuatu yang ditinggalkan tidak bernabi tidak mesti itu ya haram. Kadang-kadang Nabi meninggalkan yang bagus. Kenapa Nabi tinggalkan tidak bersiwak setiap waktu sholat untuk kita? Karena Nabi sayang. Kenapa Nabi tidak keluar setiap malam, hanya 3 malam? Nabi khawatir wajib. Ketika diwajibkan kita tak sanggup, kasihan Nabi. Sesuatu ya at-tarku laisa lit-tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan berarti yang ditinggalkan bukan berarti dilarang. Orang banyak sekarang, Pak, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Berarti haram. Sekarang ini ada nggak dilarang Nabi? Perlu juga ditanya. Kayak wirid Yasin. Nggak boleh katanya. Bid'ah. Iya bid'ah, Pak. Enggak. Apa pula bid'ah baca wirid Yasin? Dalam hadis itu siapa baca Yasin pada suatu malam. Malam ini ada 7 malam. Nah, suatu malam terserah Pak. Tapi biasa malam Jumat, ya enggak apa. Ya, surat Al-Kahfi malam Jumat bagus, hari Jumat bagus. Kita bukan menggeser ke kesunahan surat apa tadi Al-Kahfi sehingga dikalahkan dengan Yasin, bukan begitu. Yasin dianjurkan pada siapa membacanya pada suatu malam akan diampuni dosanya.
Nabi tidak menunjukkan malam apa, berarti boleh. Kapan? Saja malam nanti, malam ini boleh. Malam besok. Oh, Nabi tidak pernah wirid Yasin. Nah, kalau begitu, minggu-minggu pagi Nabi tidak pernah apa namanya? Wirid pengajian minggu pagi. Ya, orang banyak. Apakah itu bid'ah juga? Nah, tidak begitu kali cara. Kita kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan. Asiwa. Kalaulah tidak aku beratkan, wajib. Nah, maka kata-kata ini menjadikan tidak wajib lagi. Tapi turun statusnya menjadi sunnah. Kalaulah bisa, kita lakukan, Pak. Kata Nabi, seharusnya wajib, tapi aku sayang. Aku tidak mau wajib payah umatku. Maka ulama memahami, oh kalau begitu sunnah. Ayo lakukan bersiwak setiap mau sholat. Nah, maka bagusnya berwudu itu kita di rumah. Kalau bisa. Kalau enggak atau batal ya berwudu sini, bukan berarti pulanglah balik, Pak. Wudu batal pulanglah balik. Ya, karena dalam hadis itu ada siapa yang berwudu di rumah lalu berjalan ke masjid, ada begitu. Ya, bukan berarti dilarang. Yang paling penting kalau mau sholat berwudu dahulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada namanya madoh-madoh. Bahasa kitanya berkumur-kumur. Ada namanya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini keduanya adalah sunnah. Sunnah wudu. Sebelum wajah ini kumur-kumur. Jadi sunnah ini begini juga, Pak, Bapak Ibu. Ada namanya sunnah berkumur-kumur, sunnah masuk air ke hidung. Sunnah itu pun ada namanya oleh ulama maksimal, ada minimal. Kalau maksimal banyak pahala. Kalau minimal tidak banyak kali. Contoh, berkumur-kumur masuk air ke dalam hidung kalau bisa digoncang. Nah, supaya ada mungkin bekas makanan, bekas apa di mulut kita nih, lalu kita semburkan keluar. Itu namanya maksimal. Tapi Bapak ambil air sedikit, lalu ditahan aja nya. Tidak digoncang. Dapat pahala, dapat minimal. Atau Bapak ambil air sedikit, lalu Bapak tetelan, tidak keluar-keluar lagi, Pak. Ini dapat pahala sunnah juga, tapi minimal. Itu sudah melaksanakan sunnah berkumur-kumur, tapi tidak maksimal. Dapat pahala, dapat. Kenapa? Orang ini kumur-kumur. Kumur-kumur itu apa? Memasukkan air ke mulut. Istinsa, masukkan air ke hidung. Asal masuk ke mulut, asal masuk ke hidung, berarti sudah berbuat sunnah. Sama kita sholat, Pak. Kalau agak cepat sholatnya tapi lengkap. Sah sholat? Lengkapnya kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca baca ayat tapi pendek. Orang sholat 5 menit, kita 2 menit sah. Tapi yang lama sholat lebih banyak pahala. Maka ulama itu begini menilai, Pak. Kalau dalam 10 menit seorang bisa sholat 10 rakaat, yang satu orang lagi cuma 2 rakaat. Ya. Lebih banyak pahala yang 2 rakaat. Nah, karena lamanya tadi, Pak. Lama berdiri, lama. Nah, jadi semakin susah ibadah itu, semakin besar fadilahnya. Sholat tahajud susah, fadilahnya besar. Berkorban berat, pahalanya besar. Apalagi berhaji, duit banyak segalanya. Maka pahalanya besar. Haji mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada bertanya silakan. Dalam berkumur-kumur ini dan masukkan air ke hidung, boleh ada beberapa macam. Boleh Bapak Ibu kumur-kumur aja dulu 3 kali. Lalu masuk air ke hidung 3 kali. Atau kumur-kumur sekali, masuk air hidung sekali. Kumur-kumur lagi, hidung sekali. Kumur-kumur lagi, hidung. Atau boleh satu apa namanya, Pak, kalau di tangan ini, satu ciduk. Langsung keduanya dibuat, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Boleh juga. Ya. Boleh juga. Jadi dipilih. Pokoknya lakukanlah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ya, asal masuk
dapat pahala Memang kita nih kadang malas Pak, buru-buru aja. Maka berwudu itu disunahkan kalau bisa sebelum waktu sholat masuk. 5 menit lagi waktu sholat masuk, kita berwudu dulu. Memang kadang-kadang kita Pak, belum azan orang lagi duduk di rumah. Azan orang lupa, sibuk juga kadang dengan apa. Ya, sibuk juga dengan yang lain. Kadang-kadang rajinnya pas azan itu. Ini kadang-kadang kita kurang prioritaskan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Siapa ya tidaklah dari kalian seorang pun kata Nabi, ya, di dekat ke air lalu dia berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung lalu disemburkan keluar illa kharaj khotoyahu fihi, ya, kecuali akan berguguranlah dosa-dosa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita punya jenggot yang tebal, gini kan. Terus apa lagi disunahkan? Isti'abur ra'si fil masih, mengusap kepala ya seluruhnya. Kita ambil air, kita taruh di sini, tapi tidak rambut perempuan panjang dah. Kalau perempuan panjang rambutnya sekali aja ke belakang. Kalau bapak-bapak kan panjang kali dah. Sampai ke pundak. Terus ke depan. Ini beda pendapat ulama, ada sebagian tidak kena pundak, ada sebagian kena pundak. Kita gini kan, berulang. Itu namanya mengusap seluruh kepala. Tapi kalau gini aja ya Pak, ambil air. Sah. Maka kembali minimal dengan maksimal. Kalau gini aja sedikit, itu wajib. Pelajaran kita, hari ini, ceramah kita hari ini adalah sunnah seluruh kepala. Ini secara tak langsung ini mendinginkan kepala nih Pak, dingin kepala. Ya, kompreslah dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah gitu. Ada biasanya Pak? Ada, alhamdulillah. Jadi kita sekarang bagaimana kita ambil atau kita lakukan sunnah wudhu itu. Jangan yang wajib saja. Karena kedekatan hamba kepada Tuhan itu tidak dengan yang wajib, tapi dengan yang sunnah. Kalau semua yang wajib banyak orang melakukan, tapi lebihkan kita dari orang lain dengan yang sunnah. Taklilu asabi'il yadain warijlain, menyela-nyela jari tangan 2 kaki dan 2 kaki. Ini kalau tangan kita aman Pak, lah kena air. Tapi kalau belum kena air ya wajib. Atau ada yang nempel sesuatu wajib jadinya. Tapi kalau lah kena air aman, maka sunnah menyela jari-jari 2 tangan dan 2 kaki. Bapak Ibu yang kami muliakan, maskul uzunen, ini lagi mengusap 2 telinga. Ini yang kita sebut dari awal. Di ayat Quran tidak ada telinga. Maka ulama di situ tidak termasuk rukun wudu, ya, atau fardu wudu. Hanya termasuk sunnah wudu, mengusap 2 telinga, zohir dan batin. Kalau zohir ini, yang batin yang di dalam. Caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dengan kepalanya dan 2 telinganya, zohirnya dan batinnya, memasukkan kedua anak jarinya pada kedua lubang telinga. Masukkan jari, lalu kita putar di dalam kayak lubang itu. Kita tarik nih di luar sekali sampai 3 kali. Kembali, kalau kedua telinga tidak ada istilah kanan kiri, langsung 2. Kalau kepala ngusap, kalau ingin semua, tidak pula kanan dulu baru kiri. Wajah kalau kita bagi 2 kan bisa juga deh, ada wajah mata sebelah kanan, ada mata sebelah kiri, tapi tak ada istilah kanan kiri, langsung semua. Jadi telinga ini langsung semua. Bagaimana ketika mengusap telinga Ustaz? Mengusap telinga ini tidak beda airnya dengan air mengusap kepala. Ya, memang ada orang juga begini Pak, ketika kepala itu langsung telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Ya, dalam hadis dinyatakan melihat Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah berwudu, fa'akhaza li uzunaihi ma'an. Lalu Nabi mengambil air untuk kedua telinga, khilafal ma' allazi akhazahu li ra'si.
Ya, berbeda atau bukanlah air yang tadi untuk mengusap kepala. Berarti beda. Jadi kita tidak pakai langsung dalam mazhab Syafi'i, Pak. Nah, sekali aja ya diusap tangan ini, langsung ke belakang, langsung ke teli. Tapi kepala saja dulu, ya 3 kali baru tangan. Kalau Bapak Ibu tengok pula nanti ada yang kepala orang sekali, memang ada pendapat begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan 3 kali. 3 kali. Ada sekali aja, Pak. Enggak masalah, Bu. Tapi yang tepatnya telinga ini langsung keduanya. Cuman Bapak pegang HP itu di kantong enggak ada, atau taruh di kantong jatuh nanti. Gimana lagi? Ya. Bahasa kasarnya kalau kita mengkaji fikih, ini wajib, ini sunnah. Dalam sunnah ada lagi sunnahnya. Kalau bisa keduanya, sama saya bilang tadi, berkumur-kumur asal masuk air ke mulut, ditelan pun dapat pahala sunnah. Cuman yang mantapnya tidak begitu. Sama dengan telinga, asal kita kerjakan telinga kanan dulu lalu kiri, dapat fadilah sunnah mengusap kedua telinga. Tapi yang mantapnya adalah langsung ke keduanya. Ini dalilnya, Pak. Berbeda. Air untuk mengusap kepala berbeda dengan mengusap kedua telinga. Selanjutnya at-taslis fil ghusli wal masih. 3 kali. Ya, 3 kali. Sayyidina Utsman ya, summa dalam hadis, saya tunjukkan kalian kudu Rasulullah SAW. Lalu kata Utsman, kemudian Utsman berwudu salasan 3 kali. Basulah wajah 3 kali. Tapi kalau sekali sah, 2 kali sah, 4 kali sah. Tapi secara fikih yang sunnah 3 kali. Kalau sekali makruh, 2 kali makruh, 4 kali, 5 kali dan seterusnya makruh. Jadi yang bagusnya adalah 3 kali. Orang akan berkata, Nabi pernah sekali-sekali berwudu. Nabi pernah 2 kali berwudu. Betul. Tapi kenapa Nabi sekali berwudu 2 kali? Kata ulama, ini menunjukkan lil jawaz. Kalau dibuat sah, boleh, dan wudhunya tetap sah. Lalu dikaji oleh ulama. Ini mah yang sunnahnya adalah 3 kali. Jadi kalau sekali aja ya Pak, kita mungkin terdesak Pak. Orang lah hampir selesai sholat jamaah. Kita berwudu sekali aja, ya langsung ke masjid sekali-sekali semuanya. Sah kah wudu? Sah. Tapi tidak mengamalkan sunnah taslis 3 kali. Termasuk mengusap 3 kali. Wala yajibut taslis. Kenapa? Tidaklah wajib 3 kali. Nah, ini letak sunnahnya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marwatan wa tawaddu'a marwatan. Karena Nabi pernah berwudu sekali-sekali, pernah berwudu 2 kali. Wazalika li bayanil jawaz. Hal itu hanya untuk menjelaskan boleh. Ya, sama Nabi berwudu airnya sikitnya, Pak. Kata ulama ini menunjukkan kalau sikit itu boleh. Ya. Lalu bukan berarti kita banyak-banyak, enggak juga. Tapi bukan harus sikit, enggak gitu dah. Sesuai kapasitas penggunaan air tubuh masing-masing. Kalau anak kecil sikit. Kalau orang agak besar agak tambah sikit lagi. Ya. Atau dia gemuk, ya, tinggi, besar, tentu lebih banyak. Yang paling penting kita bedakan ada membasuh, ada mengusap. Membasuh mengalir air, mengusap cukup diusap saja. Jadi itu, jadi tak wajibnya di sini. Karena itu kata ulama, ya, bagusnya afdolnya 3 kali. Karena ini makruh menambah dari 3. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Seperti ini juga yukrahun nafsu anha, makruh kurang darinya 3. Ya, dalam sebuah hadis dinyatakan Nabi berwudu 3 kali, kata Utsman tadi. Kemudian berkata, beginilah wudu Nabi. Siapa yang menambah atau mengurangkan, maka ini faqad asa'a wa zalama.
Ini tidak bagus. Nah, jadi tak bagus di sana bukan tidak sah, tapi makruh. Bapak Ibu yang kami muliakan, at-tayamun. Tayamun ini kanan dulu, baru kiri. Apa yang kanan kirinya? Dalam beruduk dua laginya. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau keduanya langsung sah. Kalau kiri dulu sah. Nah, tapi itu sahnya Pak. Tapi kita mengkaji sunnah. Apa yang sunnah dulu? Kanan dulu, baru kiri. Kenapa? Meriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, menakjubkan akannya Nabi oleh kanan-kanan, baik pakai sendal, ya, baik itu bersisir, baik bersuci, pada urusan semuanya. Banyak urusan Nabi dahulukan kalau ada kanan kiri, memberi orang pun ke sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Nabi akan kerjakan kanan baru kiri, kecuali masuk WC, kecuali kita istinja pakai tangan kiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga kajian sunnah-sunnah wudhu ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita pahami walaupun belum semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.